Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Mas. 2 minggu sebelum ini kan kalian belajar kemarin tentang atom. Nah, si atom itu tuh kemarin kalian belajar ada tentang perkembangan atom, jadi perkembangan teori atom. Jadi dari mulai kemarin ada Dalton, ada Thomson, ada Rutherford, ada Bohr, ada mekanika kuantum. Nah, ini kan kemarin kalian pelajarin. Si atom ini di dalamnya itu walaupun dia bagian terkecil, tapi di dalam atom itu dia punya komponen-komponen yang ada di dalamnya. Disebutnya partikel dasar yang menyusun atom. Nah, di dalam atom itu, kalau kalian kemarin belajar di teori atom tuh kemarin kalian udah pernah melihat ada gambar yang modelnya kayak gini. Mirip-mirip gini lah. Terus kemarin dipelajari bahwa si elektron itu mengelilingi inti atom gitu kan. Jadi ada inti atom, terus ada elektron-elektron yang mengelilingi. Nah, di sini aku gambarkan itu tuh pokoknya yang E-nya itu adalah elektron ceritanya. Terus di tengahnya itu adalah inti atom. Jadi yang orange di tengah itu dia itu adalah inti atomnya. Nah, si inti atom itu di dalamnya itu ada lagi. Jadi di dalam inti atom itu sebenarnya di dalamnya itu ada lagi partikel-partikel penyusunnya. Si proton sama neutron ini itu tuh ada di dalam si inti atom. Proton itu muatannya itu positif. Terus untuk neutron itu dia tidak bermuatan alias netral. Nanti akan aku singkat proton itu sebagai P, terus neutron itu akan sebagai N. Jadi nanti kalau kalian melihat ada istilah P dan istilah N, jangan heran. Jadi P itu adalah proton, N itu adalah neutron. Terus selanjutnya akan aku jelaskan tentang elektron. Nah, si elektron itu bermuatannya negatif. Oke, elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Jadi si elektron itu dia nggak akan diem, jadi akan muter terus mengelilingi si inti atom. Nah, masing-masing atom itu dia memiliki identitas yang khas. Jadi akan berbeda dengan atom jenis yang lain. Jadi kalau misalnya kalian punya atom O dan kalian punya atom N, kalian punya atom C, nah itu tuh beda-beda identitasnya. Nah, si identitas ini bentuknya itu bisa nomor atom dan nomor massa. Jadi nanti akan kalian pelajari nomor atom dan nomor massa. Jadi kalau nomor atom itu kalau aku ibaratkan itu bentuknya kayak nomor urut. Jadi kalau kalian itu di kelas, misalnya kalian di kelas nih ada 34 orang. Kan masing-masing orangnya itu akan punya nomor urutnya masing-masing, nggak akan ada yang double kan. Dan untuk nomor massa pun sama. Jadi kalau nomor massa itu kayak berat badan lah. Jadi kalian itu 34 orang itu punya berat badan masing-masing kan. Nah, si nomor atom sama nomor massa ini kalau dilihat di tabel periodik itu, dia itu nanti akan berbentuk sebagai notasi unsur namanya. Nah, kita akan belajar tentang notasi unsur. Jadi kalau notasi unsur ini kalau kita gambarkan itu bentuknya kayak gini. Jadi ada X, A, Z. Dalam satu kotak ada X, A, Z. X-nya apa, A-nya apa, Z-nya apa. Ini akan aku jelaskan. X-nya itu adalah lambang si unsurnya. Jadi kalau kemarin kalian lihat di tabel periodik itu ada Li, H, Na yang gitu, S, O. Nah, itu adalah lambang kimia unsurnya. Terus harus aku jelaskan dulu gini. Jadi kemarin kalau kalian lihat di masing-masing unsur itu kan hurufnya beda-beda ya. Maksudnya nggak ada yang sama persis gitu. Jadi kalau satu unsur akan berbeda lambang unsurnya dengan unsur yang lain. Terus kalau kalian lihat kemarin, misalnya dari contoh yang paling gampang deh, ada H dan HE. H dan HE gitu. Kenapa ada yang satu huruf doang unsurnya, ada yang 2 huruf, malah ada yang 3 huruf juga. Nah, kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya gini, untuk penamaan penulisan lambang unsur itu, sebenarnya cukup menggunakan huruf kapital dari huruf pertamanya. Jadi kalau misalnya kan kalau H itu dari hidrogen, jadi nama unsurnya itu adalah hidrogen. Nah, si hidrogen itu huruf pertamanya kan H. Berarti lambang unsurnya adalah H kapital gitu. Ada lagi nih namanya helium. Helium itu depannya H juga kan. Tapi kalau dia harus kita kasih nama menggunakan H kapital juga, kan nanti akan ketukar sama hidrogen. Tadi kita punya hidrogen, lambang unsurnya adalah H kapital,
Helium depannya H juga kan, logikanya harusnya H kapital juga, tapi kan jadinya ketukar kalau misalnya sama-sama H kapital. Jadi yang pertama kali ditemuin pakai yang kapital, satu huruf doang, jadi H. Jadi hidrogen itu pertama kali ditemuin karena nomor atomnya 1, dia hidrogen, jadi lambang unsurnya adalah H kapital aja. Tapi kalau untuk helium, itu kan dia nomor atom 2, berarti lambang unsurnya itu sebenarnya harusnya H kapital. Tapi biar membedakan dengan yang hidrogen ini, ditambahkan huruf keduanya, tapi nggak kapital. Makanya ditulisnya itu H kapital, E-nya kecil. Gitu. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, Bu, kenapa ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 si lambang unsurnya, hurufnya gitu. Karena ya itu dia. Jadi mungkin ada yang huruf depannya sama, jadi nggak akan mungkin kan kalau hanya menggunakan satu huruf doang gitu. Jadi ditambahin huruf selanjutnya, tapi ingat baik-baik, huruf selanjutnya itu pasti nggak kapital. Jadi yang kapital itu hanya huruf pertamanya aja. Jadi H, E itu hanya kapital, E-nya enggak. Setelah lambang unsurnya, di sini kita punya A. A-nya di situ adalah nomor massa. Tadi udah aku bahas ya tentang nomor massa itu kayak beratnya si unsurnya. Terus selanjutnya adalah Z. Nah, si Z ini adalah nomor atom atau nomor urut dari si unsur-unsurnya di tabel periodik. Nah, si nomor atom ini dia itu kan lambangnya Z. Si nomor atom ini harganya akan selalu sama dengan P dan harganya juga selalu sama dengan E. P-nya di sini adalah proton, E-nya adalah elektron. Jika atomnya itu netral. Jadi nanti kalian akan menemukan ada atom-atom yang netral dan atom-atom yang bermuatan atau disebutnya ion. Tapi kalau misalnya dia atomnya itu yang bermuatan, bermuatannya tuh gini. Jadi atom itu bisa bermuatan itu kalau dia melepas dan menerima elektronnya. Jadi atom netral nih, misalnya aku atom ya, aku tuh punya 10 proton. Aku netral, nggak ada muatannya. Aku punya 10 proton, nomor atomnya kan berarti 10 juga, elektronnya juga 10. Tapi aku ngerasa aku nggak stabil nih. Jadi aku harus melepaskan elektron aku 2 misalnya gitu. Biar jadi stabil. Akhirnya ketika aku melepaskan, itu tuh berarti aku atomnya udah nggak netral lagi. Karena aku udah ngasih ke orang lain elektron aku sebanyak 2 misalnya gitu. Nah, karena aku melepas, berarti nanti aku disebutnya udah jadi atom yang bermuatan atau disebutnya ion. Nah, kalau dia melepas elektron, kalau aku yang asalnya 10 nih elektronnya, terus aku kasih ke orang lain 2. Ingat baik-baiknya gini, aku analogikannya gimana ya? Aku analogikannya gini, jadi kalau ingat-ingatnya gini ya, kalau kalian ngasih ke orang, itu kan perbuatan positif. Kalau kalian minta-minta dari orang, itu berarti perbuatan negatif. Ingatnya gitu ya. Jadi ketika kalian mengasih atau memberikan si elektronnya ke orang lain, berarti kalian itu adalah ion positif. Tapi kalau misalnya kalian minta-minta dari orang lain atau menerima dari orang lain, itu berarti kalian ionnya negatif, gitu deh ingatnya. Jadi kalau di sini tulisannya atom yang melepas elektron, itu berarti dia itu adalah ion positif karena dia ngasih ke orang lain gitu. Ini disebutnya ion positif. Jadi ada lambang unsurnya, misalnya di sini lambang unsurnya X, terus di atasnya itu ada muatan Y plus, Y-nya itu diisi angka nanti. Jadi misalnya X 2 plus misalnya gitu, atau X 3 plus gitu. Nah, kalau ada plus di atasnya itu berarti ceritanya dia itu adalah ion positif. Kalau ion positif itu, nomor atomnya akan sama harganya dengan protonnya. Tapi elektronnya enggak. Logikanya gini. Kalau yang tadi ya, yang netral. Nomor atom itu kan sama harganya dengan protonnya. Jadi kalau nomor atom aku 10, berarti proton aku 10. Berarti elektron aku 10 kalau netral. Nggak diapa-apain kan? Tapi ceritanya akan berbeda kalau misalnya aku tuh atom yang menyerahkan elektron aku ke orang lain. Berarti kan elektronnya nggak akan sama. Karena proton dan nomor atomnya tetap nih 10. Tapi ternyata elektronnya aku kasihin ke orang lain. Berarti kan nggak akan sama nih harganya. Jadi si nomor atom sama protonnya harganya tetap sama sesuai seperti yang netral. Tapi yang elektronnya itu nanti harus dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan dia menerima atau melepas. Gitu. Jadi di sini aku tuliskan Z sama dengan P, jadi nomor atom sama dengan P-nya, tapi nggak sama dengan elektronnya.
Terus yang selanjutnya juga ada atom yang menangkap elektron. Ini yang tadi aku bilang menerima elektron dari orang lain. Kalau kamu menerima elektron dari orang lain atau minta elektron dari orang lain, kalian ibaratkan kalian itu adalah ion negatif. Berarti kayak gini tulisannya. Jadi X, nanti di atasnya ada muatannya Y min. Y-nya itu nanti kalian ganti angka berapapun. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini sama kayak tadi, nomor atomnya sama protonnya itu akan sama harganya. Tapi karena tadi elektronnya itu dia dapat lagi 1 dari orang lain, misalnya, atau dapat 2 dari orang lain, berarti kan elektronnya berubah. Misalnya, tadi asalnya aku punya nomor atom 10, protonnya pun 10, berarti kan. Tapi dia elektronnya itu menerima dari orang lain sebanyak 2 misalnya. Berarti yang asalnya elektronnya 10, tapi karena menerima 2 dari orang lain, berarti jadinya kan 12. Nah, ini ada tabel yang isinya itu kalian disuruh nentuin proton, elektron, sama neutron dari notasi unsur yang kalian punya. Jadi di sini yang kalian lihat di sini ada 73Li. Nah, itu adalah notasi unsur kan. Jadi ada Li, unsur Li, litium, dia itu punya 7 dan 3. Nah, 7-nya kalau di atas tadi kalian udah catat, angka yang ditulis di atas itu adalah nomor massa, angka yang ditulis di bawah itu adalah nomor atom, kalau tadi kalian ingat. Jadi Li-nya itu adalah lambang si unsurnya, 7-nya itu adalah nomor massanya, terus si 3-nya itu adalah nomor atomnya. Gitu. Nomor massa itu tadi lambangnya A, nomor atom itu lambangnya Z. Itu ya. Itu tadi kan udah nyatet. Nah, sekarang pertanyaan dari soal ini itu adalah tentukan si protonnya berapa, si elektronnya berapa, si neutronnya berapa. Jika ada 3 kemungkinan nih, kalau atomnya netral, kalau atomnya plus 1, sama ada atomnya min 1. Gitu. Jadi atomnya kalau udah plus 1 itu disebutnya ion. Karena di sini tulisannya ion Li plus sama ion Li min gitu. Karena kalau atom udah bermuatan disebut udah ion. Gitu. Nah, pertanyaannya itu hanya tinggal tentukan protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa. Kita coba kerjain satu dulu kalau dia atomnya netral. Jadi kalau kita punya datanya itu notasi unsurnya adalah 73Li, kalau dia atomnya netral, nggak ada muatan plus sama minnya sama sekali, berapa protonnya, berapa elektronnya, berapa neutronnya gitu pertanyaannya. Jadi dari notasi, aku ulangin ya, jadi dari notasi unsur itu, dia itu punya nomor massa sama nomor atom gitu kan. Nomor massa sama nomor atomnya itu bisa kita gunakan untuk mencari si protonnya berapa, si elektronnya berapa, si neutronnya berapa gitu. Jadi si nomor massa dan nomor atom itu kita gunakan untuk mencari ketiga si partikel ini ada berapa jumlahnya. Nah, kayak yang udah tadi kalian catat, ini udah aku tulis lagi di atas ya, untuk nomor atom itu dia kalau netral Z sama dengan P-nya sama dengan E-nya gitu kan untuk nomor atom. Untuk nomor massa rumusnya kan itu A sama dengan P ditambah N sama dengan Z tambah N. Z itu adalah nomor atom sama dengan P. Jadi kalau nomor atomnya 10 berarti P-nya pun 10 gitu. Berarti kalau Z-nya 10, P-nya 10, elektronnya pun akan 10 kalau netral atomnya. Gitu, sampai situ dulu. Itu untuk nomor atom. Terus untuk nomor massa, tadi lupa aku jelasin. Jadi untuk nomor massa itu, kan lambangnya adalah A. Nomor massa itu kan lambangnya A. Nah, si A itu untuk mencarinya adalah gabungan dari P ditambah N. Jadi nomor massa itu gabungan dari protonnya sama neutronnya. Jadi proton ditambah neutron, kalau digabung nanti itu jadinya nomor massa. Atau, karena tadi kita udah tahu bahwa Z itu sama dengan P, jadi kalau Z-nya 10, P-nya 10 gitu kan. Berarti rumus untuk mencari A juga sama, bisa Z ditambah N. Gitu. Karena tadi kan kita udah tahu Z itu sama aja dengan P harganya. Gitu. Jadi untuk mencari A itu ada 2 caranya, bisa proton tambah neutron atau Z ditambah neutron. Z itu nomor atom. Gitu. Nah, sekarang untuk mencari proton, kira-kira pakai rumus yang mana nih? Pakai rumus yang nomor atom atau nomor massa enaknya menurut kalian? Nomor atom. Jadi untuk mencari proton, cara paling enaknya itu, walaupun di sini dua-duanya ada ya, proton di nomor massa ada, di nomor atom ada rumusnya. Nah,
Tapi kan paling enak di nomor atom kan, karena kalau nomor atom udah jelas kalau nomor atomnya sekian ya berarti protonnya sekian gitu kan. Nah di sini nomor atomnya berapa untuk 73Li? Nomor atomnya 3. 3, Bu. Nomor atomnya 3, oke sip. Karena nomor atomnya 3 berarti protonnya udah otomatis dia juga 3 gitu. Jadi di sini untuk protonnya adalah 3 gitu. Alasannya ya dari situ, karena tadi rumusnya udah di atas itu. Jadi kalau Z-nya adalah 3, berarti P-nya otomatis 3. Jadi di situ aku tulis protonnya 3. Oke, sekarang elektronnya berapa? Ada yang mau menjawab nggak? 3. 3 juga, karena tadi pakai rumus yang nomor atom itu ya, Mbak. Oke. Terus itu untuk yang elektron. Elektron kan rumusnya hanya pakai yang nomor atom ya, karena di nomor massa itu nggak ada E sama sekali di rumusnya. Berarti di sini elektronnya itu adalah 3 juga. Nah, selanjutnya untuk neutron. Berarti kalau untuk neutron, pakai rumus yang nomor massa atau nomor atom? Nomor massa. Nomor massa. Berarti kita pakai yang nomor massa. Nah, karena kita punya rumusnya itu adalah, yang N itu kan ada di P tambah N sama Z tambah N gitu kan. Sedangkan yang ditanyain itu N. Berarti rumusnya diubah jadi apa tuh kalau dicarinya N? Kan kita punya... Apa kurang apa? 7 kurangi 3. Oke, pintar. Sip. Jadi rumusnya tuh jadi gini ya, untuk mencari N itu rumusnya jadi gini, aku tulis. Itu di atas ada N sama dengan A min Z. Jadi untuk mencari neutron itu tinggal nomor nomor massanya berapa dikurangi nomor atomnya. Jadi atasnya berapa kurangi bawahnya itu jadinya neutron. Gitu ya. Karena A itu kan yang di atas, Z itu yang di bawah. Berarti untuk mencari neutron itu gampangnya itu tinggal atas kurangi bawahnya berapa. Dapatnya gitu, 7 kurangi 3 sama dengan 4. Jadi jawabannya untuk neutron adalah 4. Itu ya. Itu kalau dia atomnya netral. Coba, aku tanya dulu. Kalau yang bermuatan sama yang netral, kira-kira yang bikin bedanya tuh apa aja? Yang bikin beda di antara yang netral sama yang bermuatan, tadi apa? Ingat nggak? Yang bikin beda dari yang netral sama yang bermuatan apa? P-nya, E-nya, N-nya. N. N. N? N. N. Sumpah loh. N Kayaknya. Oke, ada lagi? Bu. Oke, ada lagi selain N? Yang jawab selain N? P. P? Kalau nggak P ya N, kalau nggak N ya E gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya untuk pertanyaan aku tadi, apa yang membedakan antara atom netral sama atom yang bermuatan, yang bikin beda itu adalah elektronnya. Karena tadi yang dikeluarkan, yang keluar masuk itu elektronnya kan? Benar nggak? Kira-kira untuk atom netral sama atom yang bermuatan, protonnya berubah nggak tadi? Bergerak nggak si protonnya? Kan kalau proton, ya kan tadi misalnya kayak aku tadi bilang, aku punya nomor atom 10, protonnya kan pasti 10, gitu kan? Elektronnya, kalau dia bermuatan positif, berarti elektronnya itu aku kasih 2 ke orang lain. Harusnya kalau dia netral, elektronnya juga 10. Tapi kalau elektronnya bermuatan positif, berarti ceritanya ngasih nih elektron keluar. Atau kalau pemuatannya adalah negatif, berarti dia nerima elektron dari luar. Berarti yang bergerak di sini, maksudnya yang nambah dan yang berkurang, itu adalah elektron. Jadi untuk membedakan antara yang netral sama yang nggak netral, yang netral dan yang bermuatan, itu tuh yang bedanya itu adalah elektronnya aja. Jadi nanti kalian ketika isi tabel ini, proton dan neutronnya itu pasti sama jawabannya. Mau dia bermuatan positif, mau dia bermuatan negatif, mau dia netral, pasti sama aja. Karena itu alasannya yang tadi aku bilang. Proton dan neutron itu nggak nambah dan nggak berkurang kalau di cerita ini. Karena kalau kamu membuang elektron dan menerima elektron, yang nambah dan yang berkurang itu kan hanya elektronnya, proton dan neutronnya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kalian isi soal yang ion Li plus ini, protonnya pasti 3. Pasti 3. Kalau nggak percaya, kita coba lihat. Proton kan ada di 2 rumus ini, sama kayak tadi kan caranya. Cara paling enaknya itu tentuin aja dari yang nomor atom. Berarti kita pakai
Yang nomor atomnya di situ karena kita punyanya 73 Li, berarti protonnya kan masih sama kan? 3. Gitu. Ya, 3. Nah, sekarang kalian coba lihat elektronnya. Harusnya, kalau dia nggak bermuatan, elektronnya 3. Harusnya. Kalau nggak bermuatan, harusnya 3. Tapi, karena ceritanya Li itu plus 1, berarti kalau plus 1 itu, si Li itu udah ngasih ke orang lain 1, gitu ceritanya. Jadi kalau ada tulisannya plus 1, berarti ngasih 1 elektron ke orang lain. Berarti yang harusnya 3, dikasih 1. Jadi sisa berapa? 2. 2. Paham? Jadi di sini Pintar. harusnya 3, tapi karena tadi dikurang 1, di situ kan plus 1 ya. Di situ plus aja. Kalau kalian lihat di situ plus aja. Kalau plus aja itu berarti plus 1. Tapi nanti kalau ada tulisannya plus 2, ya berarti 2 yang dikeluarin. Kalau plus 3, berarti ya 3 yang dikeluarin. Pokoknya kalau angka 1 itu kalau di kimia biasanya nggak ditulis. Jadi kalau hanya 1 doang, berarti dia hanya plus sama min. Gitu. Jadi nanti kalau kalian bingung, Bu, kok itu plusnya nggak ada angkanya? Nah, kalau nggak ada angkanya, plusnya itu plus 1, minnya itu min 1. Pokoknya kalau 1 itu nggak pernah ditulis kalau di kimia. Gitu. Jadi karena tadi elektronnya 3 harusnya, tapi karena dia melepas 1, melepas itu berarti ngasih 1 ke orang lain, berarti tinggal 2. Jadi di sini elektronnya itu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Gitu. Nah, untuk neutronnya kayak yang tadi aku bilang, rumus untuk neutron itu rumusnya kan tadi adalah A min Z. Berarti ya udah A-nya sama Z-nya. Kita nggak ngomongin elektron di situ. Jadi hanya A sama Z. A dikurangi Z-nya berapa, jadinya hasilnya 4. Sama. Jadi kalau kalian lihat, proton dan neutronnya itu pasti sama. Mau dia netral, mau positif 1, mau negatif 1, itu pasti sama. Gitu. Nah, untuk yang Li min juga sama. Ada yang mau mencoba nggak? Untuk Li min, protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa? Katanya 3, 3, 4, 4. 4 3, 4, sama 4. Oke, sip. 3, 4, 4. Oke. Protonnya, tinggal lihat aja nomor atomnya berapa. Sip. Berarti di situ 3. Terus elektronnya, asalnya 3. Ya, oke. Asalnya 3. Tapi karena min kan, ingat baik-baik kalau sifat yang negatif itu minta-minta. Berarti ceritanya kalau dia muatannya adalah min, berarti dia itu minta-minta ke orang lain 1. Berarti yang asalnya 3, dia minta 1. Jadinya 4. Oke, pintar. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk neutronnya nggak berubah kayak yang tadi aku bilang. Jadi tinggal 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4. Begitu. Nah, ini nanti kalian tinggal ngisi ya. Jadi nanti aku punya data kayak gini, nanti kalian tinggal isi protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa. Nanti kalian tanyakan aja ke aku kalau masih ada yang bingung. Ini sebenarnya angkanya sama, cara pengerjaannya sama aja kayak tadi, tapi angkanya agak-agak ngeri. Kalau tadi kan angkanya paling hanya plus 1, 3, 7 gitu kan. Masih nyantai gitu lah angkanya. Kalau ini kan angkanya agak-agak ngeri ya, ada yang 200 berapa gitu kan, 100 berapa gitu. Jadi sebenarnya sih prinsipnya sama aja gitu. Tinggal tambah berapa, ngurang berapa untuk elektronnya, sebenarnya hanya gitu doang. Itu ya. Itu untuk nomor 1. Nah, nanti itu soal nomor 2-nya kayak gini. Nah, kalau kalian lihat, ini tuh sebenarnya sama aja kayak yang tadi, hanya bedanya ini tuh bentuknya kalimat. Kalau tadi kan di tabel, jadi kelihatan gitu, jelas. Tapi kalau ini tuh bentuknya adalah kalimat. Jadi untuk yang nomor 2 ini, ada 7 soal, dan si 7 soalnya itu, nanti cara paling gampangnya itu kalian buat dulu aja notasi unsurnya. Coba, kira-kira yang kalian, kalau kalian lihat dari soal ini, mana yang kalian bingung? Nanti aku cobain dulu satu. F sama G. F sama G. G aja ya, paling akhir ya. Untuk soal yang G ini, Oke. untuk soal yang G ini, kalian lihat, di sini diketahuinya itu adalah protonnya, neutronnya, ini kehalangan ya. Jadi di sini tuh tulisannya jumlah proton 17, jumlah neutron 18, jumlah elektron 18. Nah, ini harus kita tentukan. Harus kita tentukan si notasinya, karena pertanyaan di soalnya itu kalian tentukan notasinya berapa gitu. Jadi karena disuruh nentuin notasinya, berarti kalian harus bikin yang X, A, Z gitu loh. Tapi nanti A-nya diisi berapa, Z-nya diisi berapa gitu. Jadi kan sebenarnya aturan notasi itu, mana kok nggak bisa? X, A, Z, kan harus kayak gitu.
Nah, karena di sini kalian nggak tahu kan si lambang unsurnya siapa, kan kalian nggak tahu. Tetap aja X, jadi ceritanya X gitu. Karena kalian nggak tahu kan dia unsur apa. Terus A-nya aja yang harus kalian isi, Z-nya harus kalian isi. Nah, kalau misalnya konteksnya kayak gini, kita punya A, X, sama Z. X-nya kan tetap, Z-nya kira-kira berapa angkanya? Kalau soalnya protonnya 17, neutronnya 18, elektronnya 18. Z itu apa? Z itu nomor atom. Z itu nomor atom. Nomor atom itu tadi apa, Mas? P sama dengan E. E. Oke, Nah. sip, pinter. Z sama dengan P sama dengan E gitu ya, kalau netral. Tapi kalau kalian lihat di sini, P sama E-nya sama nggak? Beda ya? Oke. Protonnya itu 17, elektronnya 18. Berarti kesimpulannya apa nih dari sini? Protonnya 17, elektronnya 18. Berarti apakah dia netral atomnya? Tidak. Enggak. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Bentar, sip. Asalnya protonnya 17, terus elektronnya jadi 18. Berarti kira-kira dia muatannya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Pintar, negatif. Karena hasil minta si satu elektronnya. Benar? Karena hasil minta itu perbuatan negatif. Berarti ceritanya di sini nanti muatannya adalah min gitu. Min 1 ya. Min. Tapi satunya nggak usah ditulis. Ya. Untuk minnya udah benar. Sekarang balik lagi ke yang tadi, Z. Z-nya itu seharga dengan P-nya, seharga dengan E-nya. Kalau netral. Tapi kan karena ini nggak netral, berarti nggak boleh Z sama dengan P sama dengan E. Berarti cukup Z sama dengan P-nya. Z-nya akan seharga dengan P-nya. P-nya berapa? 17. 17. Berarti si Z-nya juga 17. Gitu. Paham sampai sini? Insya Oke, Allah. Oke, insya Allah. Oke. Nah, terus untuk nomor masanya, nomor massa itu tadi rumusnya adalah kan A sama dengan P ditambah N, gitu ya. A sama dengan P ditambah N. Gitu. Berarti A-nya berapa di sini sekarang? Untuk di soal yang G. 35. Berapa? 35. 35. Oke, 35. Nah, jadi nanti jawaban untuk yang G itu adalah 35, 17, X min. Gitu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Nanti kita ketemu lagi di Senin depan. Oke. Terima kasih udah hadir di Zoom hari ini. Semangat terus ngerjain tugasnya. Oke, dadah. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.